Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Azlina dengan NIM 860661221 dari kelas 2C Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ UT Medan. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan pembimbing tutor yaitu Bapak Ari Gunawan MPD. Saya akan memaparkan materi dari modul 3 tentang tahapan perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis. Di sini, saya memilih kegiatan belajar 1 yaitu tahapan perkembangan bahasa. Bahasa dalam KBBI adalah sistem kata, simbol, atau lambang bunyi arbitrer yang digunakan anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa itu bukan cuma sekadar kata-kata yang diucapkan. Bahasa mencakup sesuatu yang abstrak yang di dalamnya mengandung pesan. Di dalam bahasa, ada 5 komponen penting yang menyusunnya. Yang pertama, fonologi. Ini ilmu yang mempelajari tentang bunyi ujar. Di dalamnya ada 2 sudut pandang yaitu fonetik yang mempelajari bunyi tanpa peduli maknanya. Contohnya cara kita mengucapkan kata bebek. Selanjutnya fonemik yang mempelajari bunyi dengan memperhatikan fungsinya untuk membedakan maknanya. Contohnya bunyi huruf S pada kata sari. Yang kedua, morfologi. Ini adalah ilmu tentang bagaimana kata itu dibentuk. Di sini ada unsur terkecil yang disebut morfem. Kalau di bahasa Indonesia, contoh mudahnya itu kata-kata yang menggunakan imbuhan. Yang ketiga, semantik. Kalau ini adalah ilmu yang mengkaji tentang makna yang terkandung dalam bahasa atau kode tersebut. Yang keempat, sintaks. Ini adalah aturan dalam menyusun kalimat supaya kalimat tersebut bisa dimengerti dengan benar. Yang kelima, pragmatik, yaitu komponen yang mempelajari penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan konteks atau situasi saat kita berbicara. Ada 3 teori utama perkembangan bahasa yang menjelaskannya. Yang pertama, teori empiris atau teori belajar. Teori ini menganggap sejak bayi lahir, mereka langsung dikelilingi oleh bahasa, lalu mereka belajar dari lingkungan tersebut. Yang kedua, teori nativisme. Teori ini percaya bahwa manusia itu dari lahir sudah dibekali perangkat bawaan yang disebut Language Acquisition Device LED atau perangkat akuisisi bahasa. Yang ketiga, teori interaksi. Teori ini menggabungkan semuanya. Bahasa itu berkembang lewat interaksi antara perkembangan bahasa itu sendiri, kemampuan kognitif, dan cara berpikir anak. Teori ini erat kaitannya dengan teori kognitif dari Piaget. Tahapan perkembangan bahasa anak itu dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama, pralinguistik atau sebelum berbahasa. Ini terjadi sejak bayi. Walaupun bayi belum bisa berbicara, mereka sudah bisa kirim pesan lewat ekspresi wajahnya seperti menangis, berteriak, atau tertawa. Periode kedua, holoprase atau tahap 1 kata. Di sini, anak mulai belajar arti kata yang lebih kompleks. Mereka belum bisa merangkai kata, tapi satu kata yang mereka ucapkan punya makna yang besar. Contohnya, anak bilang susu, maksudnya adalah aku mau minum susu. Periode ketiga, telegrafis atau tahap 2 kata. Anak mulai mengombinasikan 2 kata untuk menyampaikan maksudnya. Contohnya mam nasi yang arti sebenarnya adalah aku mau makan nasi atau aku lagi makan nasi. Keempat, perkembangan usia dini, kanak-kanak, dan remaja. Sebagai calon pendidik, kita wajib tahu karena selain untuk komunikasi, bahasa bisa kita gunakan sebagai alat untuk mendeteksi apakah tumbuh kembang anak berjalan normal atau ada gejala gangguan tertentu.
Bilingualisme atau kemampuan dua bahasa. Seseorang biasanya baru bisa menguasai bahasa kedua kalau dia sudah paham bahasa ibunya atau bahasa pertama. Menurut ahli bernama Ellis, belajar bahasa kedua itu jauh lebih mudah kalau bahasa pertamanya sudah matang, karena kemampuan di bahasa pertama akan menjadi fondasi untuk memahami bahasa kedua. Kalau bahasa pertama itu kita peroleh secara alami sejak kecil, sedangkan bahasa kedua biasanya diperoleh lewat proses yang sadar seperti melalui jalur pembelajaran.